Sejak pertengahan September 2024, bis kita Koridor 1, rute Vida Bekasi Sumarekon itu mengadakan penyesuaian rute. Kami tunjukkan sejak tap-in naik ke bis kitanya ya. Seperti biasa kami menggunakan kartu e-money. Kami naik dari halte Vida Bekasi. Oh ya, by the way, tarif bis kita Koridor 1 ini masih gratis ya. Dulu kan saat awal operasional pada Maret 2024 dikatakan bahwa dalam 6 bulan itu adalah uji coba gratis. Per akhir September 2024 ini kami alami sendiri masih gratis ya, masih free biayanya. Mudah-mudahan ditambah gitu ya masa uji cobanya. Jangan 6 bulan lah, 12 bulan gitu. Dari halte Pasar Alam Vida Bekasi tadi terlihat bisnya berputar di depan klaster Botanika ke arah depan. Halte pemberhentian pertama adalah di gerbang Vida depan. Halte gerbang Pasar Alam Vida 2. Bagi penumpang yang turun di pemberhentian ini, harap perhatikan langkah dan pengeluaran. Seberang ruko-ruko Vida Bekasi lah ya, tepat di mulut Jalan Haji Jole. Lalu bis belok kiri menuju arah Jalan Narogong. Pemberhentian selanjutnya, halte gerbang Vida 2. Harap mempersiapkan Kami diri. baru ngeh bahwa announcement di dalam bisnya ternyata salah. Announcementnya adalah halte gerbang Vida, sedangkan sebenarnya halte di seberang Zupar Mobilindo ini adalah di pertigaan Jalan Benda. Kemudian belok kiri di Jalan Surya Kencana, bis kita menuju halte berikutnya di Vida 2 atau ya disebut Jalan Surya Kencana lah. Bis kemudian berputar kembali menuju ke Jalan Haji Jole lagi, kemudian belok kiri di sini seperti terlihat di video. So far halte-halte yang dilewati sampai saat ini itu belum yang baru ya, ini masih sama dengan rute sebelumnya. Next stop adalah sebelum perempatan pasar. Terlihat ada seorang penumpang yang akan naik di sini. Kalau dari perempatan ini belok kiri ataupun terus itu sama-sama menuju ke Jalan Raya Narogong ya. Penumpang yang biasa memanfaatkan halte ini adalah yang beraktivitas di seputaran Rawalumbu atau sekitarnya. Halte Simpang Sawo 2. Pemberhentian di Simpang Sawo 2 ini adalah halte pertama di Jalan Narogong, terhitung sejak mulai berjalan dari Vidanya ya. Halte ini berada tepat di depan Masjid Ar-Ridwan. Ini adalah salah satu halte yang penting karena bisa dimanfaatkan penumpang dari kawasan selatan Jalan Narogong hingga ke mungkin Cilengsi ya. Terlihat pada video saat bis yang kami tumpangi melintasi flyover Narogong. Kalau belok ke kiri itu kita menuju ke arah pintu tol Jatiwarna. Disebut juga flyover Cipendawa, karena jalan lamanya itu namanya ya Cipendawa. Berikutnya adalah halte bis kita Pesona Metropolitan. Pesona Metropolitannya sendiri sebenarnya adalah perumahan yang di seberang jalan sebelah kanan ya. Halte ini juga sebenarnya tergolong halte lama yang sudah ada sejak bis kita Koridor Vida Bekasi Sumarekon ini ada pada Maret 2024. Next, halte Rawapungut. Di seberang jalan sebelah kanan itu ada pertigaan ke Jalan Pungut ya, atau lengkapnya ya Rawapungut. Ini adalah juga halte yang penting bagi penduduk Rawalumbu di sebelah kanan jalan. Tiba di perempatan Kemang Pratama, di sebelah kiri adalah gedung Polsek Rawalumbu. Kalau di perempatan itu belok kiri, kita memasuki perumahan Kemang Pratama. Jika setelah belok kiri kita terus saja, maka akan tembus ke Jalan Raya Pekayon. Haltenya masih terus sedikit ke arah Rumah Sakit Elizabeth, tepatnya di Sekolah Marsudirini. Oke, di depan itu adalah haltenya sebelah kiri. Terlihat ada 2 penumpang yang akan naik. Kalau ditanya okupansinya bis kita ini sekarang cukup tinggi ya, karena angkutan ini makin populer dan makin banyak juga yang naik, terutama saat jam sibuk berangkat dan pulang kerja. Bis kita yang kami tumpangi pun berjalan kembali hingga berhenti di halte berikutnya, yaitu depan pom bensin Shell, SPBU Shell Narogong tepatnya ya. Setelah itu tidak jauh dari SPBU Shell tadi, halte berikutnya adalah di Kemang Pratama 3. Tepatnya di perbatasan antara wilayah Kemang Pratama 3 dengan di sebelahnya itu adalah Bank BRI Cabang Narogong. Seperti terlihat pada video saat bis kitanya akan berhenti di halte Kemang Pratama 3, Cabang Narogong. Biasanya sih di halte ini ada saja yang naik, tapi kebetulan ketika itu nggak ada, jadi bisnya langsung berjalan kembali. Pada video terlihat saat bisnya sudah memasuki perempatan Rawapanjang. Di sebelah kanan tampak turunan dari flyover Rawapanjang. Flyover ini hanya satu arah, menuju ke selatan, arah Cilengsi lah bisa dibilang begitu.
Kelihatan di sini bahwa bis kitanya tidak berhenti. Jadi setelah halte terakhir di Kemang Pratama 3 tadi, bisnya nggak berhenti nih di perempatan ini. Terus saja seperti terlihat pada video ya saat melintasi Kali Bekasi. Jembatannya cukup panjang ini ya. Lebar kalinya sendiri di bagian ini mungkin 50 meter sih ada. Kalau jembatannya sendiri mungkin ya 70 meteran sih bisa jadi. Terlihat di seberang jalan ya, sebelah kanan saat bis melewati Lotte Mart. Dulunya adalah Makro. Kalau ini adalah saat bis kitanya sampai di pertigaan Pekayon. Proyek di sebelah kiri jalan itu adalah Pakuwon Mall. Bis kitanya terus menuju Revo Mall, nanti akan masuk ke mall ini, ke sebelah kiri. Ini adalah salah satu lokasi halte bis kita yang sangat penting karena LRT stasiun Bekasi Barat itu ada di sini ya. Ini adalah bentuk perwujudan konektivitas antar moda bis kita ke LRT. Bis kitanya masuk ke dalam, bayar parkir juga kali ya, mau nggak mau ini. Di sini terdapat informasi bahwa parkir seharian untuk sepeda motor itu Rp10.000, sedangkan untuk mobil itu Rp15.000. Tentunya ini juga terkait dengan adanya LRT gitu ya, bahwa masyarakat Kota Bekasi khususnya itu bisa memarkir kendaraan pribadinya di Revo Mall, lalu lanjut ke pusat kota Jakarta dengan LRT saja, sehingga perjalanannya akan jauh lebih lancar dan juga nggak macet-macetan gitu di jalan. Terlihat bis kitanya berputar di sini. Kalau nggak berputar tadi ya, terus itu adalah menuju ke area parkir kendaraan pribadi tentunya, kalau bis ya nggak muat ya. Ini adalah halte Revo Mall, stasiun LRT Bekasi Barat. Hampir selalu ada saja penumpang yang turun di sini karena LRT Jabodebek ini sekarang sudah menjadi andalan bagi warga Bekasi ya untuk bepergian ke Jakarta dan sekitarnya. Setelah clear penumpangnya turun, maka bis kitanya berjalan kembali, langsung keluar dari area parkir. Seperti terlihat di video ini, Pak supir bis kitanya akan tap out lagi. Oke, setelah itu bisnya keluar lagi dari area parkiran Revo, menuju ke jalan raya di depan sana, kemudian belok kiri, naik ke flyover menyeberangi jalan tol Jakarta Cikampek di Bekasi Barat. Terlihat cukup banyak jembatan layang melintang di atas flyover ini ya, meliputi tentunya tol layang MBZ serta relnya LRT. Oke, jadi sekali lagi bahwa sampai di titik ini semua halte yang sudah dilewati ini adalah halte pada rute lama yang sudah ada sejak Maret 2024. Termasuk juga di sebelah kiri kita akan tiba di halte Bekasi Barat, tol Barat lah ya. Letak haltenya itu kira-kira ada di depannya Informa sebelum dealer Honda Bekasi Barat. Ia terlihat pada video saat bis kitanya berhenti di halte tol Barat ini. Halte ini bisa digunakan oleh Anda yang akan menuju ke Informa atau Ace, atau juga menyeberang ke Hotel Amarusa atau Bekasi Hypermall. By the way, swalayannya di Bekasi Hypermall itu sudah berganti ya. Tadinya Giant, sekarang menjadi Lulu. Sebenarnya dari sinilah perubahan rute bis kita Vida Bekasi ke Sumarekon ini dimulai. Kalau tadinya di depan Metropolitan Mall ini lurus saja menuju ke arah stadion, sekarang agak sedikit berubah. Jadi di perempatan Jalan KH Nur Ali ini bis kitanya akan belok kiri menuju ke arah Grand Metropolitan Mall ya, atau ya secara umum bisa dibilang menuju ke arah Kalimalang lah. Iya, terlihat pada video di sini belok kiri ya di sudut Metropolitan Mall. Di sebelah kanan kita terlihat flyover KH Nur Ali. Flyover ini juga sangat membantu nih melancarkan arus lalu lintas yang tadinya di perempatan sini biasanya cukup tersendat karena lampu merahnya lama gitu ya. Tapi saat ini setidaknya arus lalu lintas dari timur ke barat itu sudah selesai karena tidak harus terkena lampu merah lagi. Satu halte tambahan ada di depan, bisa disebut halte Grand Metropolitan Mall lah. Tepatnya gerbang barat dari Metropolitan Mall Bekasi. Di sebelah kiri jalan tampak masih ada semacam proyek pengerjaan gitu ya. Tertutup pagar berwarna putih. Halte tambahannya berada di sebelah kiri, tepat di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO. Di depan adalah gerbang masuk ke perumahan Taman Villa Baru. Perumahan yang strategis banget nih karena tepat berada di sebelahnya Metropolitan Mall. Halte tambahan ini tentunya sangat membantu nih bagi warga Taman Villa Baru tersebut. Oke, di titik ini bisnya akan belok kanan berputar arah melewati kolong jalan layang KH Nur Ali ya.
Di seberang itu adalah Perumnas 2 Bekasi, sebuah perumahan yang sudah cukup lama tapi legendaris karena kami dulu pernah kos di sana. Di Perumnas 2 Bekasi itu jalan-jalannya adalah nama-nama ikan air tawar gitu. Lele, gabus, gurami, ada belut juga kalau nggak salah. Saat ini terlihat di tepian jalan sebelah kiri itu terdapat semacam taman untuk anak-anak gitu ya, taman bermain atau ruang terbuka hijau lah. Bagus sekali dibuat semacam ruang begini ya, karena ini kan ruang sosial untuk berinteraksi masyarakat. Waktu kami kos di Perumnas 2 ini hingga awal 2000-an sih belum ada ini. Oke, di sebelah kiri terlihat BCP Mall, Bekasi Cyber Park. Disebut demikian karena banyak penjualan gadget dan lain-lain. Laptop juga banyak ya, komputer. Dulu sih di awal 2000-an lah setidaknya itu disebut Hero. Karena dulu memang ada Hero, supermarketnya Hero di sini. Di perempatan ini bis kitanya belok kiri menuju ke arah Gor Bekasi lah. Terlihat landmark BCP-nya di sebelah kiri kita ya. Di depan sebelah kiri jalan kita akan tiba di halte BCP. Nah, halte BCP ini sudah merupakan rute lama lagi. Jadi rute barunya bisa dibilang tadi ya yang baru saja kita lewati. Praktis memang hanya di seputaran Metropolitan Mall saja untuk menjangkau penumpang di seputaran pangkal Jalan KH Nur Ali Bekasi. Oke, lanjut lagi di sebelah kiri adalah pertigaan Jalan Kayu Ringin. Di sini bis kita menambahkan satu halte baru, meskipun rutenya sebenarnya rute lama. Haltenya bagus banget nih, terlihat di sebelah kiri ya, dengan semacam kaca pelindung. Ada fasilitas untuk charger handphone juga. Ini diberi nama halte Kayu Ringin, sesuai dengan nama daerahnya ya. Oke, bis kitanya lanjut jalan lagi. Halte berikutnya ada di seputaran Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat. Diberi nama halte Stadion, mungkin karena berada dekat dengan Stadion Patriot Candrabaga juga. Terlihat di sebelah kiri ya saat kita melewati Stadion Patriot Candrabaga, Stadion Kebanggaan Masyarakat Bekasi ini, dengan panel dinding yang khas warna hijau muda cerah. Tidak jauh dari halte sebelumnya, di depan bis kita akan segera tiba di halte berikutnya, halte Stadion Patriot Candrabaga. Di halte ini penumpang yang akan melanjutkan perjalanan ke arah kiri, ke arah Grand Mall Bekasi lah atau Kranji gitu ya. Ini ya harus turun di sini untuk melanjutkan dengan moda transportasi lainnya. Karena seperti terlihat pada video, bis kitanya akan naik ke atas flyover Sumarekon. By the way, di sebelah kiri kita terlihat gedung parkir Gor Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya. Gedung berdesain persegi di sebelah kiri, terdiri dari 3 lantai. Kapasitas parkirnya sih gede banget di sini, karena memang untuk menampung sejumlah besar penonton pertandingan sepak bola gitu ya. Masih di sebelah kiri terlihat kita melewati landmark kota Bekasi yang legendaris dengan warna dominan merah putih, menegaskan semangat perjuangan Bekasi kota patriot gitu mungkin ya maksudnya. Terus saja melewati flyover Sumarekon. Pada malam hari sebenarnya jembatan ini lebih cantik ya karena dihiasi lampu LED warna-warni. By the way, sekitar di awal tahun 2024 lah, konstruksi lengkungan flyover Sumarekon ini dicat ulang. Catnya warna putih kalau nggak salah ya. Kami sih nggak menyangka bahwa pengecatan struktur lengkung ini tuh memakan waktu mungkin 2 bulan ya. Karena dicatnya kan perbagian gitu ya, sebelah kiri dulu gitu, kemudian sebelah kanan supaya tidak menutup total flyover ini. Itu dilakukan pada kedua arah jembatannya, jadi ya memang memakan waktu cukup lama. Pada setiap Ahad pagi saat dilaksanakan Car Free Day di lingkungan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, banyak nih masyarakat yang berjalan dari stadion ke arah Sumarekon melewati jembatan layang tadi. Tentunya itu menjadi kegiatan olahraga ringan bagi masyarakat yang menyenangkan lah. Seluruh keluarga gitu ya bisa berpartisipasi, bisa ikut serta berolahraga ringan lah. Oke, seperti terlihat pada video tadi ya, bis kitanya melewati Bundaran Sumarekon dengan konstruksi piramida terbaliknya yang terkenal nih. Di sebelah kiri terdapat Latte Razza, kawasan kuliner lah. Halte bis kita terdapat di depan di Latte Razza ini. Tampak di sebelah kiri ya, pelang BTS-nya sudah kelihatan. Kalau halte ini sebenarnya adalah halte lama, pada rute sebelumnya sudah ada ya.
Kalau sudah di sini maka rute bis kitanya tinggal menyusuri jalan ini. Ini Boulevard selatannya Mall Summarecon lah. Di sebelah kiri terlihat seperti sedang ada pasar malam, ada kora-kora, biang lala dan lain-lain. Pasar Senggol Paradise Culinary gitu kalau nggak salah namanya ya. Ini sih event, jadi tidak selalu ada di dalam kawasan Mall Summareconnya. Kalau nggak salah event yang sebelah kiri ini sedang kita lewati akan ada sampai 6 Oktober 2024 ya. Di sebelah kiri juga terlihat gerbang masuk ke kawasan Summarecon Mall-nya yang paling dekat dengan event Pasar Senggol tadi gitu ya. Kalau di sebelah kanan, di seberang jalan itu terlihat kawasan pertokoan Pasar Modern Sinpasa Summarecon Bekasi. Untuk cari barang kebutuhan sehari-hari bisalah di sini. Oke, akhirnya bis kita tiba di perempatan terakhir, tinggal belok kiri di sini sudah akan tiba di halte terakhir Summarecon Mall Bekasi. Di sebelah kiri ini terlihat bis kitanya melewati halte Transjakarta Summarecon. Kalau di Google Maps sih taggingnya ini halte busway gitu ya, bukan Transjakarta. Lebih tepatnya lagi sih Metro Trans ya. Kalau Metro Trans ini sifatnya mungkin seperti semi feeder gitu ya, rutenya sampai Cawang. Nanti dari Cawang bisa lanjut ke tujuan lain dengan moda apapun lah. Di sini juga tersedia Royal Trans, tujuan kalau nggak salah itu Kuningan dan Blok M gitu ya. Oke, di sini bis kitanya sudah tiba di halte terakhir Summarecon Mall Bekasi. Jadi rute saat ini untuk bis kita relasi Vida Summarecon Mall adalah seperti terlihat pada video tadi ya. Dengan sedikit modifikasi rute di depan Metropolitan Mall yang tadinya lurus saja menuju ke arah Stadion Patriot Candrabaga, sekarang dibelokkan ke kiri sedikit. Sepertinya untuk menjangkau penumpang dari arah Kalimalang lah ya. By the way, seperti terlihat pada video ya, Summarecon Mall ini punya kolam koi. Udah lama kolam koi ini. Ya sejak anak-anak kami masih kecil-kecil lah, masih SD apa ya waktu itu. Mereka juga suka dulu tuh ngasih makan ikan koi di sini, karena di sini kan ada semacam jadwalnya ya, kalau nggak salah jam 10 pagi itu. Petugas pemeliharaan kolamnya itu akan menyediakan ya makanan koi lah. Jadi anak-anak kecil tuh bisa ngambil terus ngasih makan ikan di sini. Satu hal lagi ya, mungkin saat kita melewati kawasan sebelah utaranya Mall Summarecon itu kan ada JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, dengan desain bertutup kaca gitu, warna agak biru lah. Nah, mungkin warga Bekasi sekalipun belum tahu akses ke Jembatan Penyeberangan Orang ini dari Mall Summarecon ini dari mana gitu ya. Terlihat pada video saat kita berada di atas JPO ini. Tadi di sebelah kiri bawah kelihatan pelangnya Hotel Haris Summarecon Bekasi ya. JPO-nya emang enak banget, lebar dan juga terang gitu ya. Di sebelah kanan terlihat bangunan Hotel Haris dengan dominan warna putih bergaris vertikal warna oranye. Hotel Haris ini merupakan salah satu andalan kami nih jika ada tamu dari luar negeri misalnya. Biasanya akan kami bookingkan di sini karena ya memang nggak jauh juga dari kantor. Untuk ngajak makan siang atau makan malam kan juga gampang ya, pilihannya di seputaran Summarecon ini banyak banget. Kalau di sebelah kiri jembatan ya view-nya adalah arah ke Bundaran Summarecon menuju ke barat lah. Ini adalah titik ujung dari JPO Summarecon tersebut, tangga turun ke bawah ya. Kalau kita misalnya di drop dari mobil bisa turun di sini saja terus masuk ke Summarecon lewat JPO ini. Oke, singkat cerita ini kami sudah menyeberangi JPO lagi menuju ke arah Mall Summareconnya. Jadi dari JPO itu kita masuk lewat pintu kaca di sebelah kanan tadi ya. Jalur ini juga dijaga oleh security kok, jadi jangan khawatir akan keamanannya. Oke, masuk lagi ke Mall Summareconnya lewat pintu bertuliskan ZAP tadi ya, ZAP. Patokannya itu pokoknya nggak jauh dari void berbentuk lingkaran yang suka ada pameran mobilnya. Singkat cerita, kami sudah naik bis kita lagi, kali ini dari Summarecon ke arah Vida, melewati restoran pesawat Stick 21 yang ada di kawasan La Terrazza ya. Jadi kalau tadi saat menuju ke Summarecon, bis kitanya melewati Boulevard Selatan, saat meninggalkan Summarecon menuju Vida, bis kitanya akan melewati Boulevard Utara, langsung ke Bundaran Summareconnya. Kami langsung saja ke perubahan rute bis kitanya. Seperti terlihat di sini saat melewati Mega Bekasi Hypermall, bis kitanya akan masuk ke dalam. Jadi di sini ada halte tambahan lagi, yaitu di depan Jeko ini ya, seperti terlihat pada video.
Bagus sih menurut kami dengan adanya halte di dalam ini. Jadi kita yang misalnya dari Bekasi Hypermall nggak perlu ke luar dulu untuk naik bis kitanya, cukup menunggu di sini saja di dalam kawasan Mega Bekasi Hypermall-nya. Kalau di rute lama itu kan halte terdekat dari Mega Bekasi Hypermall ini adalah di depan pom bensin Vivo. Jadi kita harus keluar dulu dari Mega Bekasi Hypermall-nya, belok kiri, jalan sedikit. Tapi yang memang kurang nyaman karena halte di depan SPBU Vivo itu kecil gitu ya. Dan kalau siang itu panas. Modifikasi rute bis kita ini dengan masuk ke dalam kawasan Mega Bekasi Hypermall tentunya sangat membantu bagi para pengunjung mall ini sendiri. Dan juga bagi para penumpang angkutan umum yang haltenya itu ada di dalam kawasan Mega Bekasi Hypermall. Terutama travel ya, dari Bandung itu banyak banget yang poolnya ada di dalam kawasan sini. Tentunya akan sangat membantu. Nah, kalau pada video ini terlihat halte di SPBU Vivo yang tadi kami sebutkan, bis kitanya masih tetap berhenti di sini. Pada modifikasi rutenya hanya ada penambahan satu halte lagi di dalam kawasan Mega Bekasi Hypermall tadi, yaitu tepatnya di depan Jeko. Oke, bis kitanya kemudian berjalan kembali, putar balik di kolong flyover Bekasi Barat. Kemudian sama dengan rute lama masuk ke stasiun LRT Bekasi Barat yang dari arah tolnya ya. Bedanya pada rute baru ini, kalau pada rute lama itu bis kitanya akan langsung berputar balik di depan Mega Bekasi Hypermall untuk kemudian naik flyover menuju ke arah Pekayon. Kalau pada rute baru ini kembali berbelok kiri di depan Metropolitan Mall ya. Sama persis dengan arah berangkat tadi yang dari Vidanya. Jadi akan tetap berhenti di halte Metropolitan Mall seperti saat berangkat tadi. Nah, di sini nih seperti terlihat pada video ya. Mungkin maksudnya dari perubahan rute ini adalah memberi akses bagi penumpang bis kita yang naik dari stasiun LRT Bekasi Barat arah tol baratnya yang akan turun di Metropolitan Mall atau akan melanjutkan perjalanan ke arah Kalimalang. Sama seperti arah berangkat ke Sumarekonnya, bis kita akan berputar balik lagi di sini di kolong flyover KH Nur Ali. Di sebelah kiri kita kembali terlihat ruang terbuka hijau Perumnas 2 ya yang tadi kami sebutkan. Tapi bedanya saat rute berangkat tadi kan di perempatan bis kitanya belok kiri. Kalau saat kembali ke Vida di perempatan KH Nur Ali, bis kitanya akan belok kanan. Iya, belok kanan di sini lalu kembali melewati depan Mega Bekasi Hypermall. Tapi sekarang tidak masuk lagi ke dalam kawasan mallnya, hanya melintas saja di jalan raya di depan mallnya ya. Dampak perubahan rute ini tentunya sedikit menambah waktu tempuh, terutama jika di perempatan KH Nur Ali ya, yang di kawasan Mega Bekasi Hypermall tadi lah itu sedang macet. Seperti pada sore hari pulang kerja di kawasan ini nih ya macet ya. Iya, pasti akan ada plus minusnya lah. Di sini juga kami tunjukkan halte di depan Gedung Tabayama, pertigaan Pekayon lah ini. Kalau dari arah Sumarekon ya sebelum Tamrin District Apartemen. Halte ini pada saat bis kita diresmikan operasionalnya Maret 2024 itu belum ada. Tapi saat rute baru diperkenalkan pada September 2024, halte ini sebenarnya sudah berjalan ya mungkin beberapa bulan lah. Demikian kurang lebih perubahan rute bis kita relasi Vida Sumarekon efektif September 2024. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye for now.